Hai semua, perkenalkan nama saya Rahma Deluri Gutami dengan NIM 085138182382 dari Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kalau sehat semua. Materi kali ini yaitu pengenalan customized GIS dan GIS code computing. Oke, kalau gitu jangan lupa like and subscribe ya kakak-kakak. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai. Sejarah cold computing dimulai pada tahun 1960-an. John Marquardt, seorang pakar komputer dari MIT, meramalkan bahwa suatu hari nanti komputerisasi akan menjadi infrastruktur publik layaknya seperti berlangganan listrik atau telepon. Kemudian pada akhir tahun 90-an lahir konsep application service provider yang ditandai munculnya perusahaan pengolahan data center. Selanjutnya, pada tahun 1995, Larry Ellison, pendiri Oracle, melahirkan wacana network computing. Pasca penetrasi Microsoft Windows 95 yang merajai pasar software dunia pada saat itu. Ide itu menyebutkan bahwa PC tidak perlu dibenamkan software yang membuat berat kinerja dan cukup diganti sebuah terminal utama berupa server. Pada tahun 2000-an, Mark Benioff, ex-Vice President of Oracle, melansirkan aplikasi CRM berbentuk software as a service bernama Salesforce.com sebagai penanda lahirnya cold computing. Tahun 2005, situs online shopping Amazon.com meluncurkan Amazon EC2 Elastic Compute Cloud, diikuti Google dengan Google App Engine, dan IBM yang melansirkan Blue Cloud Initiative. Kostumisasi adalah proses menambahkan antarmuka dan fungsi ke GIS atau memodifikasi aplikasi yang ada agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. GIS merupakan singkatan dari Geographic Information System, atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, GIS merupakan Sistem Informasi Geografis atau SIG. Sistem Informasi Geografi atau SIG ini merupakan sistem kompleks yang biasanya terintegrasi dengan lingkungan sistem-sistem komputer yang lain di tingkat fungsional dan jaringan. Sistem SIG terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, perangkat keras. Yang kedua, perangkat lunak. Yang ketiga, data dan informasi geografi. Dan yang keempat, manajemen. Teknologi ini merupakan sistem informasi khusus yang diperuntukkan melakukan pengolahan data yang memiliki informasi spasial atau yang bereferensi kekurangan, atau dalam artian sempit merupakan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Selanjutnya, apa itu cold computing? Nah, langsung saja. Pengertian cold computing atau komputasi awan secara umum yaitu didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau awan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Namun, tidak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Awan atau cold adalah metafora dari internet sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Sebutan cold sendiri merupakan sebuah istilah yang diberikan pada teknologi jaringan internet.
Pada teknologi komputasi berbasis awan, semua data berada dan disimpan di server internet. Begitu juga dengan aplikasi atau software yang ada pada umumnya dibutuhkan pengguna semuanya berada di komputer server. Aplikasi GIS atau pemetaan digital yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media komunikasi yang berfungsi mendistribusikan, mempublikasikan, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, dan menyediakan informasi dalam bentuk teks, peta, digital, serta menjalankan fungsi-fungsi analisis dan query yang terkait dengan GIS melalui jaringan internet. Nah, ini merupakan gambar dari komputasi awan. Lalu, apa itu GIS Code? Nah, GIS Code itu merupakan platform pemetaan yang berfungsi untuk menyimpan dan mempublikasikan data-data spasial. GIS Code merupakan GIS atau sistem informasi geografis yang berbasis web pertama di dunia yang didukung oleh cloud computing. Dengan kemampuan yang sangat canggih untuk menciptakan, mengedit, upload, sharing, penerbitan, pengelolaan, serta analisis geospasial dan data atribut. Nah, untuk tujuan dari aplikasi GIS ini yaitu GIS Code tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan pertukaran informasi geografis antara pengguna dan menyediakan cara yang mudah dan gampang untuk menganalisis suatu informasi yang terlepas dari lokasi penggunanya. Dengan menggunakan layanan GIS Code ini, para pengguna dapat mengakses secara penuh GIS desktop yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan seperti analisis geospasial, kecerdasan spasial, pemetaan yang disesuaikan dengan penertiban analisis geografis di web. Dengan GIS Code, siapapun dapat membuat rentang yang sangat luas dari proyek dan analisis tentang GIS. Nah, ini merupakan arsitektur GIS Code. Berbentuk arsitektur dari GIS Code dapat dilihat pada ilustrasi kali ini. Nah, layanan GIS tersedia dalam internet sehingga pengguna GIS dapat mengakses dan menggunakan peta citra, peta topografi, dan base map yang tersedia serta layanan seperti routing dan geocoding. Software seperti ArcGIS dan QGIS dapat digunakan di internet, salah satunya dengan menggunakan GIS Code, sehingga organisasi ataupun pengguna pada umumnya dapat mempublikasikan dan menyebarkan secara cepat aplikasi pemetaan GIS hanya dalam beberapa menit. Software GIS sebagai penyedia layanan yang terfokus, klien berbasis internet, dan aplikasi yang mudah untuk memecahkan berbagai masalah yang kompleks dengan menggunakan data dan alat GIS, namun tidak memerlukan keahlian GIS untuk menggunakannya. Layanan mobile GIS yang dapat digunakan dengan internet sehingga para pengguna dapat mengakses kemampuan GIS dan data dengan menggunakan hampir semua perangkat mobile seperti di smartphone. GIS Code merupakan GIS berbasis web yang cara kerjanya kurang lebih dapat dilihat pada gambar ilustrasi di sini. Client di sini merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan server sebagai penyedia data melalui web protokol seperti HTTP. Aplikasi seperti ini dapat dikembangkan dengan web browser, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome, dan sebagainya. Untuk menampilkan terinteraksi dengan data GIS, sebuah browser membutuhkan plugin. Web server digunakan untuk proses permintaan dari klien untuk mengirimkan tanggapan terhadap respon tersebut. Selain itu, dalam arsitektur web, sebuah web server juga mengatur komunikasi dengan server-side GIS komponen. Server-side GIS komponen berperan terhadap koneksi kepada database spasial seperti menerjemahkan query ke kedalaman SQL dan membuat representasi yang diteruskan ke server. Dalam kenyataannya, server GIS komponen berupa software libraries yang menawarkan layanan khusus untuk analisis spasial pada data.
Google Map merupakan peta digital yang disediakan Google untuk dipakai oleh pengguna internet secara umum. Peta tersebut merupakan layanan cloud computing di mana pengguna tidak perlu memikirkan pembuatan, instalasi, dan pemeliharaan aplikasi peta tersebut, tetapi cukup menggunakannya saja dengan memanfaatkan aplikasi yang disediakan Google. Pemanfaatan peta menggunakan Google Map menunjukkan hasil yang baik di mana peta dapat diimplementasikan secara sempurna serta tepat pada posisi-posisinya berdasarkan koordinat longitud dan latitud. Mango Map termasuk salah satu GIS Code. Mango Map memungkinkan pengguna untuk mengunggah data spasial untuk kemudian dipublikasi melalui peta web interaktif. Dalam aplikasi QGIS ada plugin yang mendukung agar kita bisa membuat WebGIS langsung, yaitu QGIS Code. Untuk mendapatkan atau menjalankan QGIS Code, diwajibkan mendaftar dulu secara online di www.qgiscode.com. Bila sudah memiliki akun di QGIS Code, kita bisa langsung login melalui plugin QGIS Code, kemudian peta titik lokasi bisa kita upload langsung.